Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Dan untuk materi ke-9 ini, misalnya masih melanjutkan bab tentang surat pribadi dan dinas. Dan kali ini materinya adalah langkah-langkah menulis surat pribadi dan surat dinas. Nah, sebelumnya di sini misalnya akan menjelaskan lebih lanjut perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas. Ya, di sini ada 5 perbedaan. Yang pertama adalah kebahasaan ya. Surat pribadi secara kebahasaan yaitu bahasa yang digunakan tidak baku tapi harus tetap sopan ya. Jadi dia tidak resmi, beda dengan surat dinas. Kalau surat dinas secara kebahasaan dia menggunakan kalimat baku atau menggunakan ragam resmi. Yang kedua, yaitu penulis atau pengirim surat. Kalau di dalam surat pribadi, penulis atau pengirim suratnya ditulis dan dikirim pada orang lain. Sementara kalau surat dinas, suratnya ditulis untuk suatu lembaga atau instansi yang ditujukan kepada lembaga lain. Tadi ya, kalau surat pribadi itu kan untuk perorangan, jadi ditulis untuk orang lain, ditulis oleh seseorang untuk orang lain. Sementara kalau surat dinas ditulis oleh suatu lembaga atau suatu instansi untuk lembaga lain. Perbedaan yang ketiga adalah tujuan mengirim surat. Jika surat pribadi, tujuannya adalah untuk mengirim surat dengan tujuan masalah pribadi, misalnya untuk menanyakan kabar, untuk mengajak libur bersama, dan lain sebagainya. Kalau surat dinas, tujuannya adalah untuk mengirim surat, tujuannya adalah untuk kepentingan formal atau resmi. Ya, jadi memang ini sifatnya adalah formal, misalnya untuk mengundang, lalu untuk mengadakan rapat, mempertimbangkan sesuatu, misalnya keputusan gitu ya. Ini biasanya menggunakan surat dinas. Yang keempat, nama dan tanda tangan. Biasanya di surat pribadi itu nama yang tertera adalah penulis surat beserta tanda tangannya. Sementara kalau di surat pribadi itu adalah nama yang tertera merupakan penulis surat dan orang yang memperkuat surat. Perbedaan kelima adalah isi surat. Isi surat pribadi itu adalah masalah pribadi antara orang yang satu dengan yang lain, sementara surat dinas itu isinya adalah kepentingan resmi atau formal antar instansi ya. Jadi kalau surat pribadi isinya lebih ke masalah pribadi, misalnya menanyakan kabar, mengajak liburan, seperti itu. Sementara kalau surat dinas ini kepentingannya resmi, misalnya mengundang rapat gitu ya. Lanjut, yaitu langkah menulis surat pribadi. Nah, di sini ada beberapa langkah yang harus kalian perhatikan ketika kalian ingin menulis surat pribadi. Yang pertama adalah menulis tanggal surat. Nah, tanggal surat ini jangan sampai salah ya. Tanggal surat itu adalah tanggal ketika surat dibuat, bukan dikirim ya. Jadi ketika kalian membuat surat, nah itu tanggal yang kalian tulis di surat. Misalnya Bekasi, 12 Desember 2020. Jangan lupa nama tempat harus huruf kapital di awal ya. Nama tempat, lalu tanggal. Yang kedua adalah menulis alamat surat. Nah, alamat surat itu adalah nama penerima surat. Jadi bukan nama kalian, tapi nama penerima surat. Kalian menulis suratnya untuk siapa? Nah, itu namanya alamat surat. Misalnya, sahabatku, Anindita di Surabaya. Nah, ini namanya alamat surat. Yang ketiga adalah menulis salam pembuka. Kalau di dalam surat pribadi, salam pembukanya lebih bervariasi. Misal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau salam rindu, salam sayang, itu juga boleh digunakan dalam surat pribadi. Yang keempat adalah menulis pendahuluan surat. Nah, biasanya kalau di surat pribadi itu pendahuluan suratnya adalah menanyakan kabar. Misalnya, Hai Dena, bagaimana kabarmu saat ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, itu merupakan pendahuluan surat. Yang kelima adalah baru kalian menulis isi suratnya. Misalnya kalian di surat pribadi itu mau nanyain apa? Misalnya mau mengajak liburan bersama, lalu mau menceritakan kenangan persahabatan kalian dulu, misalnya sewaktu SD. Nah, itu kalian tulis di bagian isi surat. Yang keenam, menulis penutup surat. Nah, biasanya penutup surat ini adalah kata atau kalimat untuk menutup surat, gitu ya. Misalnya, sekian dulu ya kabar dariku, aku sangat berharap di waktu liburan nanti kita bisa bertemu. Nah, ini merupakan contoh dari penutup surat. Terakhir adalah menulis nama pengirim surat. Nah, ini baru adalah nama kalian ya kalian yang menulis surat. Ini nama pengirim surat itu adalah orang yang menulis surat. Kalau alamat surat itu
surat kalian untuk siapa? Itu letaknya di alamat surat. Sementara kalau nama pengirim surat itu adalah nama kalian yang menulis surat. Misalnya, sahabat kecilmu, Andin. Nah, ini contoh dari nama pengirim surat. Nah, itu ya, ada 7 langkah cara menulis surat pribadi yang harus kalian perhatikan. Nanti tolong dicatat ya. Lanjut ke langkah menulis surat dinas. Ini yang lumayan agak banyak ya, karena memang komponen dari surat dinas itu lebih banyak daripada surat pribadi. Yang pertama adalah menulis kop surat. Nah, ini contoh dari kop surat. Ini yang paling membedakan antara surat pribadi dengan surat dinas. Langkah pertama, ketika kalian membuat kop surat, tulis nama instansi atau lembaganya. Misalnya ini ya, Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Dinas Pendidikan, Sekolah Menengah Atas, SMA Cendana. Ini namanya nama instansi atau nama lembaga. Bisa kalian ganti misalnya ketika Miss Ayu memberikan tugas membuat surat dinas, instansinya atas nama SMP IT Gamel Akhlak. Berarti tinggal kalian ganti di sini. Sekolah Menengah Islam Terpadu dalam kurung SMP IT Gamel Akhlak di bawahnya gitu ya. Yang kedua adalah alamat instansi. Di sini kalian tulis alamatnya SMP IT Gamel di mana. Misalnya Jalan Bambu Kuning nomor 25 Sepanjang Jaya Rawalumbu Bekasi. Nah, itu namanya alamat instansi. Yang ketiga adalah nomor telepon, nomor fax, email atau alamat email. Nah, ini ya contohnya. Nomor telepon, lalu ini alamatnya. Nah, ini merupakan contoh dari kop surat. Yang pertama kalian buat ketika kalian menulis surat dinas adalah kop surat ya. Jadi yang pertama nama lembaganya, alamat lembaga, yang ketiga nomor telepon atau alamat email dari lembaga tersebut. Yang kedua adalah menulis tanggal surat. Ingat ya, tanggal surat itu tanggal dibuatnya surat, bukan tanggal dikirim ya. Contoh misalnya di sini tanggal pembuatan suratnya di Jakarta tanggal 5 Mei 2020. Berarti tulisnya seperti ini. Jangan lupa nama tempat itu harus kapital. Setelah nama tempat beri tanda koma baru tanggal. Ini harus lengkap ya tanggalnya 5 Mei. Jangan 5/5/2020 itu nggak boleh. Jadi harus ditulis dengan jelas tanggalnya. Misal 5 Mei. Nah, 5 November seperti itu. Yang ketiga adalah menulis nomor surat, lampiran surat, dan perihal surat. 3 komponen ini juga yang paling berbeda. Oke, yang pertama adalah nomor surat. Nomor surat itu nomor surat yang dikeluarkan. Biasanya ini hanya instansi atau lembaga yang tahu ya. Yang kedua adalah lampiran surat. Ini jumlah lampiran surat. Kemarin saya sudah pernah bahas. Kalau suratnya 2 lembar, maka tulis lampirannya 1 lembar. Tapi kalau misalkan tidak hanya 1 lembar, berarti lampirannya di strip saja. Yang ketiga adalah perihal surat. Ini adalah tujuan surat. Tujuan surat itu apa? Untuk mengundang kah? Berarti namanya undangan. Atau untuk pemberitahuan kah? Berarti namanya perihalnya adalah pemberitahuan. Nah, ini contoh dari tanggal surat, nomor surat, lampiran, dan perihal surat ya. Di sini tanggal masih sama. Jangan sampai lupa kapital untuk nama tempat. Nah, di sini ada nomor surat. Nih, ini saya jelasin ya. Ini nomor surat, nomor 154. Ini biasanya instansi yang tahu ya. Kalau misalnya Miss Ayu nyuruh kalian membuat surat dinas, ini boleh dikarang. Kalau misalkan memang Miss Ayu tidak menentukan. Ini Kepsek, ini artinya surat yang mengeluarkan adalah bagian dari kepala sekolah. Kepsek ya. Garis miring SU, maksudnya adalah surat undangan. Garis miring V, ini adalah angka 5 dalam Romawi, artinya menunjukkan bulan ini ya. Ini menunjukkan bulan, berarti suratnya dikeluarkan di bulan Mei tahun 2020. Lampiran suratnya 1 lembar, berarti jumlah lembarannya ada 2. Lalu yang ketiga adalah perihal surat. Suratnya tujuannya adalah untuk sebagai surat undangan. Ini ya, ini harus diperhatikan nih. Ini juga yang membedakan antara surat pribadi dan surat dinas. Yang keempat adalah menulis nama alamat surat. Nah, ini alamat suratnya berbeda dengan surat pribadi ya, kalau surat dinas. Kalau surat dinas, bentuk dari penulisan alamat suratnya adalah seperti ini. Suratnya ditujukan untuk siapa? Oh, untuk Bapak atau Ibu Wali Murid. Berarti tulisannya adalah yang terhormat Bapak atau Ibu Wali Murid di tempat. Kelima adalah menulis salam pembuka. Nah, salam pembuka di dalam surat dinas itu harus dengan bahasa yang formal. Jadi tidak boleh dengan salam rindu, salam kangen, itu tidak boleh ya. Karena itu hanya ada di surat pribadi.
Di sini salam pembukanya contohnya adalah dengan hormat, biasanya yang paling sering digunakan dalam surat dinas. Dengan hormat, ataupun kalau biasanya instansinya instansi Islam atau lembaga Islam menggunakan salam. Kan nama dalam menulis kalimat pembuka. Di sini kalimat pembukanya sudah hampir masuk kepada isi. Contohnya adalah Kepala Sekolah SMP IT Gambel Akhlak bermaksud mengundang Bapak atau Ibu wali murid untuk hadir ke sekolah dalam rapat pertemuan. Ini namanya kalimat pembuka ya. Jadi harus seperti ini. Kalau misalnya tujuannya adalah pemberitahuan, misalnya berarti kalimat pembukanya adalah sehubungan dengan diadakannya kegiatan rihla, maka kami dari pihak sekolah mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti rapat persiapan rihla misalnya, seperti itu ya. Ketujuh adalah menuliskan kalimat isi. Nah, ini isinya adalah mengundang wali murid untuk menghadiri rapat, berarti isinya seperti ini. Dengan tujuan mensosialisasikan kegiatan sekolah serta pemberitahuan tentang peraturan-peraturan sekolah. Rapat ini akan dilaksanakan pada biasanya hari, tanggal, waktu, tempatnya di mana gitu ya. Ini namanya isi. Kedelapan adalah menulis kalimat penutup. Nah, kalimat penutupnya juga berbeda dengan surat pribadi. Kalau kalimat penutup di surat dinas biasanya adalah demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Nah, ini biasanya kalimat penutup ya. Beda dengan salam penutup nih di bagian ke-9. Salam penutupnya bisa kalau misalkan dia nggak pakai salam di bagian awal, berarti cukup pakai ini. Berarti di sininya hanya sampai demikian surat undangan ini kami sampaikan. Kalimat penutupnya. Baru di salam penutupnya atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Jadi jangan ditulis 2 kali ya. Kalau misalkan di bagian salam pembukanya kalian pakai assalamualaikum, berarti nanti salam penutupnya juga wassalamualaikum juga atau waalaikumsalam gitu ya. Jadi di kalimat penutupnya boleh ditulis atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tapi kalau di kalimat pembukanya kalian gak pakai salam, maka kalimat penutupnya cukup sampai di kami sampaikan. Terakhir adalah bagian atau langkah menulis nama pengirim surat. Ini sama seperti surat pribadi, hanya tulisannya lebih formal ya, yaitu Kepala SMP IT Gambel Akhlak Muhammad Soleh SPDI. Ini artinya adalah lembaga yang mengeluarkan surat atau orang yang langsung menulis surat di lembaga tersebut. Oke, cukup untuk materi hari ini. Kurang lebihnya Miss minta maaf. Apabila ada yang ditanyakan bisa langsung menghubungi Miss Ayu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.